Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Langsung saja, banyak keberadaan yang kuat dan Dewa Dunia tahap 4 yang hadir memperhatikan tanda perintah yang muncul di tangan Bloodset God Emperor. Bahkan dalam suasana ceria dan bercanda sebelumnya, semua orang tetap sangat sensitif, sehingga mereka segera memperhatikan acara ini. Pertumpahan darah, apakah kamu akan menjadi seorang murid? Seorang wanita yang anggun dan tampak mewah duduk di tingkat yang sama dengan yang dikatakan oleh pertempuran Dewa Darah dengan riang. Kejadian yang langka. Sudah berapa lama sejak saudara Bloodset terakhir kali mengambil siswa? Bahkan transenden makna sejati kelas 1 dengan talenta mengerikan mereka tidak cukup baik bagi Brother Bloodset untuk mengambilnya atas kemauannya sendiri, namun dia sebenarnya mengirim perintahnya untuk dibatalkan kali ini. Aku ingin tahu bocah kecil mana yang akan beruntung, kata Abyss Ruler yang menjulang tinggi dari samping. Hanya ada beberapa makhluk terpilih di seluruh dunia dewa dan Abyss kegelapan yang berani menyebutnya sebagai Bloodset ke wajahnya. Orang-orang seperti Tuan Prefektur Gunung Bambu dan Pang Yi masih akan dengan hormat memanggilnya Yang Mulia, dan bahkan keberadaan kuat bebas lainnya seperti Permaisuri Kekaisaran Utara misterius yang terkenal menyebutnya sebagai Yang Mulia di hadapannya. Kaisar Dewa Pertumpahan Darah, bagaimanapun, adalah orang yang secara terbuka diakui sebagai orang terkuat di dunia dewa. Bahkan di dalam Dark Abyss, pengaruhnya sangat besar, seperti yang terlihat dari fakta bahwa, selama pesta bunga Myriad kali ini, 2 dari 3 penguasa dari Dark Abyss telah datang untuk hadir. Pergi. Bloodset God Emperor menyerahkan tanda komandonya kepada penjaga Dewa Dunia di sisinya. Iya nih. Penjaga Dewa Dunia dengan hormat menerima token. Setiap ahli terakhir di sini, di pesta bunga Myriad, bertanya-tanya siapa sebenarnya yang bisa menarik perhatian Kaisar Dewa Pertumpahan Darah. Kaisar Pertumpahan Darah memandang orang-orang di bawah dengan senyum, tetapi dia tidak berbicara lagi. Namun, di dalam hatinya, dia meninjau sejumlah besar laporan intelijen terperinci tentang banyak dewa yang berpartisipasi dalam pertempuran Istana Dewa Darah kali ini. Dongbo Sueying, lahir di dunia fana yang dikenal sebagai dunia klan Xia. Ketika dia berusia 8 tahun, dia dan adik lelakinya saling bergantung seumur hidup. Dua paman mereka adalah satu-satunya yang merawat mereka. Laporan itu berisi setiap bit informasi terakhir, mulai dari kelahiran Sueying, dan hingga partisipasinya saat ini dalam pertempuran Istana Pertempuran Darah. Semuanya ditulis dengan sangat rinci. Itu bahkan termasuk pertempurannya dengan Xiang Pangyun, dan keturunannya ke Blackwing Abyss, serta kultivasinya di dalam, semuanya jelas direkam. Bocah ini cukup beruntung masih bersama istrinya sampai sekarang, pikir Kaisar Pertumpahan Darah. Bakat dan potensinya adalah satu hal, tetapi pengalaman Sueying di masa lalulah yang menggerakkan hatinya. Mereka adalah alasan sebenarnya yang membuat Yang Mulia menerima dia sebagai murid. Kaisar Pertumpahan Darah sendiri hanya memiliki satu aturan ini untuk menerima murid. Jika dia digerakkan oleh seseorang dan merasa bahwa mereka relatif berbakat, dia akan menerimanya. Kalau tidak, bahkan Transcendent True Meaning kelas 1 pun tidak bisa membuat dia marah. Visi Bloodset God Emperor dilemparkan jauh, sementara hati dan pikiran batinnya menari tentang. Dahulu sekali, ketika dia masih kecil, bahkan bukan transenden, dia akan berkultivasi siang dan malam, hati kultivasinya sangat kuat. Demi berkultivasi, ia bahkan telah meninggalkan cinta sejatinya untuk melangkah di jalan yang sepi. Dia mengalami masa-masa sulit dan mengalami saat-saat pahit, hanya untuk akhirnya berhasil menjadi murid di bawah sekte. Tetapi pada saat ia akhirnya menjadi transenden dan selesai mengalami cobaan demi cobaan selama lebih dari 100 tahun, akhirnya kembali ke rumah setelah meninggalkan sekte, istrinya sudah mencapai saat-saat terakhir dalam hidupnya. Dia ingin membantunya menjadi seorang transenden, tetapi dia bahkan bukan serdadu legend. Dia mencari harta, mengabaikan semua yang lain, namun takdir berubah-ubah. Tentu saja, setelah waktu yang sangat lama, Kaisar Pertumpahan Darah mencapai tingkat kekuatan yang tak terduga dan berhasil menghidupkan kembali istrinya. Meskipun dia benar-benar lemah dalam hal kultivasi, dan ketidakmampuannya untuk terus berkultivasi bahkan ke dunia transendensi tanpa bantuan,
Kaisar Dewa Pertumpahan Darah mengangkatnya ke tahap 1 Dewa Dunia tanpa memedulikan biaya. Namun, dia tidak memiliki pelatihan yang diperlukan dalam hal hati dan jiwanya. Jadi sekitar 5 miliar tahun setelah dia menjadi Dewa Dunia tahap 1, jantung dewa sejatinya hancur, dia meninggal. Ranah rendahnya membuatnya sehingga bahkan menyegel ingatan dan reinkarnasi tidak dapat dilakukan. Biasanya hanya tahap 3 atau 4 Dewa Dunia yang bisa melakukannya. Dan sekali hati dewa sejati seseorang hancur dan mereka mati karena hal itu, mereka tidak akan pernah bisa dihidupkan kembali. Bahkan jika mereka akan dibawa kembali dari sungai waktu, orang seperti itu masih akan mempertahankan ingatan mereka dari kehidupan sebelumnya, yang akan mengarah pada kematian langsung mereka yang disebabkan oleh hati dewa sejati mereka yang hancur berantakan. Bahkan kemudian, selama periode waktu yang lama di mana istrinya hidup, Kaisar Pertumpahan Darah telah menghabiskan seluruh waktunya bersama dengannya, dan mereka mengalami semua yang harus dilihat. Aku ingin tahu siapa yang dipilih yang mulia pilih. Kita akan tahu sebentar lagi. Sementara Kaisar Pertumpahan Darah mengingat kembali ingatannya yang terdalam dan paling emosional, keberadaan kuat lainnya dan Dewa Dunia tahap 4 mengikuti pengawal Dewa Dunia dengan penuh perhatian. Penjaga itu akhirnya mencapai batas terluar dari pesta bunga Miriat di mana 1900 dewa lainnya berada. Disinilah penjaga Dewa Dunia lainnya. Dia mengirim token perintah. Aku ingin tahu kepada siapa dia akan memberikannya. Kami yang memiliki peringkat lebih rendah dan yang juga berkultivasi terlalu banyak waktu sepertinya tidak memiliki harapan. Semua lebih dari 1000 dewa sangat berharap pada salah satu undangan. Namun sisi rasional mereka memberitahu mereka betapa mustahilnya itu. Bahkan saat itu, selalu ada beberapa peluang keajaiban terjadi. Apapun, penjaga Dewa Dunia akhirnya berjalan ke tempat Dewa Prefektur Laut Tenang berada. Apakah dia datang untukku? Mata Jiusi cerah dari harapan bahwa penjaga Dewa Dunia akan menghampirinya. Dia akan ke sini lagi? Mabuk tamu juga menemukan situasi yang aneh. Sui Ying, ketujuh Mei Yu dan Jiusi, mereka adalah 3 dari peserta untuk pertempuran Dewa Darah pertempuran kali ini, jadi mereka semua memiliki peluang yang cukup baik untuk dipilih. Dia sedang menuju Dongbo dari Kamsi Prefecture. Orang itu sudah menerima 5 token perintah. Apakah dia benar-benar akan mendapatkan yang lain? Yah, yang memintanya untuk berkultivasi hanya 2300 tahun, sementara juga memiliki kekuatan tempur yang hebat. Siapa yang peduli jika dia berkultivasi hanya untuk sesingkat ini? Dia bahkan mungkin akan terjebak di kemacetan selama beberapa ribu tahun dari sekarang. Banyak dewa merasakan harapan terakhir mereka hancur ketika penjaga Dewa Dunia menuju ke arah yang berbeda dari mereka. Meskipun mereka belum menerima token perintah tunggal, Dongbo dari Kamsi Prefecture sudah mendapatkan 5. Apakah token baru ini juga cocok untuknya? Jiusi, di sisi lain, sudah mulai hamil. Gongyu mungkin telah menerima aku sebagai muridnya, tetapi itu hanya seorang murid batin. Jika eksistensi kuat lain menerima aku sebagai murid pribadinya, tentu saja itu akan lebih baik. Apa ini tentang murid batin? Mabuk tamu mungkin lebih muda dari aku, tetapi kekuatan tempurnya tidak lebih kuat dari aku. Bahkan kemudian, dia menjadi murid pribadi sementara aku tidak. Aku telah berkultivasi dan memahami hati dewa tanpa batas yang sangat langka, sehingga sangat mungkin bahwa keberadaan kekuatan akan menganggap aku sebagai murid pribadi mereka. Dia melihat ke atas, hanya untuk melihat penjaga Dewa Dunia berjalan melewatinya, mengambil beberapa langkah sebelum akhirnya tiba di sebelah Sui Ying, di mana dia akhirnya berhenti. Dongbo, penjaga itu menyeringai ke arah Sui Ying, senyumnya benar-benar mendalam. Selamat. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan token perintah berwarna darah. Ini dia lagi. Dongbo menerima satu lagi. Dia sudah mendapatkan 5 token, apa gunanya dia lagi? Apapun masalahnya, ia hanya akan menjadi murid dari salah satu eksistensi kuat. Apa masalahnya dengan dia mendapatkan token perintah sebanyak ini, sementara kita tidak mendapatkannya? Sungguh. Banyak dewa kecewa. Mereka bisa menebak dari arah di mana penjaga Dewa Dunia bergerak bahwa Sui Ying mungkin akan menjadi orang yang menerima token, tetapi setelah benar-benar menyaksikan hasilnya, mereka masih agak sedih.
Sementara perasaan yang menyebar ke seluruh dewa adalah salah satu kekecewaan, di sisi pesta bunga Miriat, gumaman kejutan dan desahan bisa terdengar berasal dari tahap keempat dewa dunia dan keberadaan yang kuat, yang masuk ke dalam diskusi. Yang Mulia memilih Dongbo, Master Prefektur Laut yang tenang melihat penjaga dewa dunia menyerahkan tanda perintah kepada Sue Ying dan tidak bisa tidak terkejut. Saudara murid junior telah menjadi murid di bawah Kaisar Yang Mulia Dewa, kata Hui Ming dengan senyum penuh sukacita. Tidak buruk, tidak buruk. Forefather Scarlet Flame mengangguk dan tertawa. Pada saat yang sama, Sue Ying mengambil token dengan cara yang jauh lebih tenang. Setelah menerima 5 token, ia hanya melihat ini sebagai satu lagi. Biarkan saja dari salah satu dari 3 leluhur. Tolong, biarlah itu salah satu dari ketiganya. Sue Ying berdoa dalam hatinya ketika dia melihat token perintah berwarna darah ini. Ada banyak di Istana Dewa Pertumpahan Darah yang menggunakan warna merah-merah ini, jadi token berwarna darah seperti ini bukanlah hal yang langka. Dia tidak menemukan betapa istimewanya itu sampai akhir. Sue Ying tidak berani berharap undangan itu berasal dari Kaisar Dewa Darah. Cara dia melihatnya, menjadi murid salah satu dari 3 leluhur lebih dari cukup, dan dia tidak percaya diri dalam menarik bahkan mereka. Dia sangat menyadari bahwa para ahli sekuat 3 leluhur jarang menerima murid, alih-alih menempatkan sebagian besar fokus mereka pada kultivasi pribadi. Jika aku meneriakkan nama salah satu leluhur, memberitahu mereka bahwa aku kelas 1 transenden makna sejati saat mengungkapkan kekuatan tempur aku, mungkin ada kemungkinan mereka akan menganggap aku sebagai murid mereka. Sue Ying membayangkan adegan seperti itu. Dia dengan cepat menyadari bahwa transenden makna sejati kelas 1 tidak banyak berarti bagi Kaisar Dewa Pertumpahan Darah, dan mereka cukup biasa bahkan di mata ketiga leluhur. Hanya eksistensi kuat biasa yang akan mencoba untuk merebutnya. Jika aku mengambil inisiatif dan memanggil leluhur, yang mana yang seharusnya? Master Prefektur Gunung Bambu, tetapi jika dia tidak menyukai aku sebagai murid, Sue Ying mulai menemukan rencana ini kontraproduktif. Jika seorang guru tidak menyukai murid mereka dari lubuk hati mereka, mereka mungkin tidak akan mengajar mereka dengan serius. Dia lebih suka memasuki pengawasan keberadaan kuat yang biasa yang benar-benar ingin mengajarinya daripada menjadi murid leluhur yang tidak tulus. Setelah semua, bahkan keberadaan kuat biasa pernah melampaui sungai waktu dan hukum dunia. Salah satu dari mereka akan pandai mengajar dengan cara mereka sendiri. Jika tidak ada opsi yang lebih baik, aku akan memilih Forefather First Tyrant, Sue Ying memutuskan. Forefather First Tyrant adalah yang paling tulus dari semua 5 keberadaan kuat. Apakah benar-benar penting bahwa dia lebih lemah dalam hal mengajar murid-muridnya? Masih lebih baik 1 mil dari mengubur kepalanya dan berkultivasi sendiri. Mari kita lihat siapa yang mengirim token perintah akhir ini dengan tepat. Sue Ying memegang token perintah berwarna darah, dengan hati-hati membaca pesan di dalamnya. Apakah kamu menerima menjadi murid batiniah di bawah aku, pertumpahan darah? Kalimat sederhana ini adalah semua yang ada, tapi Sue Ying tetap bengong. Pertumpahan darah? Murid pertumpahan darah? Sue Ying berkedip sekali, dan gelombang besar mulai muncul di dalam hatinya. Ini adalah Kaisar Dewa Pertumpahan Darah, pakar terkuat yang diakui publik di dunia dewa. Dia bahkan terlihat lebih kuat dari 3 penguasa Dark Abyss. Tentu saja, ini hanya dugaan, dan tidak ada yang mengakuinya sebagai fakta. Bahkan saat itu, Kaisar Pertumpahan Darah bisa berdiri di puncak dunia dewa, dunia material, dan jurang kegelapan, tidak ada perselisihan tentang itu. Tidak peduli apa, dia dilihat sebagai ahli dengan kekuatan tempur terkuat di sana. Dia telah lama mencapai tahap yang benar-benar tak terduga, tingkat di mana menerima murid tidak ada artinya. Bahkan transenden makna sejati kelas 1 tidak ada artinya di matanya. Menjadi murid batiniah dari makhluk seperti itu, Sue Ying lebih dari senang tentang hal itu. Lagi pula, itu normal, karena bahkan orang yang paling berbakat pun hanya akan menjadi murid batiniah setelah diterima sebagai murid Dewa Pertumpahan Darah. Hanya setelah melalui pencobaan dan pengamatan yang ditetapkan secara pribadi oleh Yang Mulia barulah mereka diterima sebagai murid pribadi atau tidak. Siapapun yang ingin menjadi murid pribadi Kaisar Dewa perlu memiliki tingkat bakat, temperamen, dan aspek-aspek lain yang dianggapnya penting.
Aku akan menjadi murid Kaisar Pertumpahan Darah? Sui Ying merasa tubuhnya terbakar. Kembali di Gunung Crimson Rock dunia Xia Clan, saudara-saudara murid Sui Ying, Ge Bai dan He Fei Yun, roh harta karun Crimson Rock, Si Wei yang berambut hijau, Jing Qiyu, dan Sui Ying yang berjubah putih semuanya duduk terpisah satu sama lain. Mereka semua menantikan berita tentang pertempuran Dewa Darah pertempuran. Mereka memutuskan untuk meminta Sui Ying untuk mengirim tubuh sejatinya ke Crimson Rock Mountain, sehingga ia dapat berbagi informasi baru dengan segera. Murid Dongbo, ada apa? Pemuda berjubah tebal, Ge Bai, tertawa. Mengapa kamu linglung? Mungkin salah satu dari eksistensi kuat yang hebat itu bersedia menerima kamu sebagai murid mereka? Salah satu dari 3 leluhur, mungkin? Tanya He Fei Yun yang berkerah merah. Si Wei, Crimson Rock, dan Jing Qiyu memandang Sui Ying. Sui Ying berjubah putih menyapu pandangannya ke yang lain dan menelan seteguk anggur dari termos di sampingnya. Melihat ini terjadi meninggalkan Ge Bai dan yang lainnya merasa bingung dan kaget pada saat yang sama. Sui Ying akhirnya meletakkan termos dan berkata, matanya merah karena kegembiraan, memang itu karena keberadaan yang kuat yang bersedia menerima aku sebagai murid mereka. Tapi itu bukan salah satu dari 3 leluhur, tetapi yang mulia sendiri. Yang mulia? Yang mulia, Kaisar Dewa Pertumpahan Darah? Semua orang tercengang. Bahkan roh harta karun yang banyak dibaca dan berpengetahuan luas, Crimson Rock, terkejut. Bloodset God Emperor, bahkan Jing Qiyu, yang telah tertawa pelan ketika yang lain berbicara, dibiarkan takjub. Dia memiliki semua kepercayaan di dunia untuk suaminya, tetapi agar Dewa Pertumpahan Darah menerima dia sebagai murid. Apakah ini benar? Kamu tidak berbohong kepada kami? Tanya Crimson Rock, suaranya penuh keraguan. Ya. Yang mulia, Kaisar Pertumpahan Darah. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan berbicara tentang hal-hal seperti itu? Sui Ying menggelengkan kepalanya. Aku, Crimson Rock berdiri. Cepat sekarang. Anggur yang bagus, kita harus membawa semua anggur yang enak. Ge Bai berteriak. Bahkan He Fei Yun, yang selalu menjaga sikap agak terpisah, menemukan matanya berputar-putar di berita. Yang mulia menerima kamu sebagai muridnya? Hahaha, Kaisar Pertumpahan Darah. Crimson Rock menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia adalah orang yang paling kuat di seluruh dunia dewa, yang secara publik diakui sebagai yang terkuat dari semua keberadaan yang kuat. Baik itu rahasia seni absolut dari dunia dewa, teknik rahasia tertinggi, paling unik, atau harta yang mengerikan. Fondasi yang mulia tidak dapat diduga dan tegas. Pikirkan tentang Tuan Kota Pasir Putih yang baru saja berteman dengan kamu. Bukankah dia diusir dari sekte itu? Bahkan kemudian, ia masih menciptakan keterampilan rahasia pribadinya yang memungkinkannya untuk menjadi tak tertandingi di antara dewa dunia tahap ketiga. Bagaimana menurut kamu dia berhasil melakukannya? Tanpa teknik rahasia yang telah diajarkan oleh Kaisar Pertumpahan Darah kepadanya, apakah kamu pikir dia masih telah mencapai begitu banyak? Di antara banyak murid yang dimiliki Yang Mulia, ada orang-orang seperti Raja Guzang yang lebih rendah hati, dan yang mengolah begitu lama wilayahnya tanpa pernah meninggalkannya. Tetapi mengapa dia memilih untuk menjalani kultivasi tertutup? Menurut kata-kata tuan tua itu, dia sebenarnya mengolah beberapa seni absolut yang menakutkan. Dari mana dia mendapatkannya? Dari Yang Mulia, tentu saja. Raja Guzang jarang bertindak, tetapi banyak dari keberadaan yang kuat merasa bahwa kekuatan tempurnya kemungkinan dekat dengan 3 leluhur. Dongbo, Dongboku, kamu belum punya guru tunggal di masa lalu. Crimson Rock memandang Sui Ying sekali lagi. Kamu mungkin adalah murid tuan, tetapi dia meninggal sebelum kamu mendapat kesempatan untuk membuatnya mengajar kamu. Namun kali ini, kamu benar-benar akan mendapatkan guru yang baik, makhluk yang duduk di puncak Dark Abyss dan dunia dewa digabungkan. Hanya ada sedikit yang bisa berharap untuk bersaing dengannya. Sui Ying berjubah putih mengangguk dan tertawa. Dia benar-benar bahagia. Belum pernah sebelumnya dia menerima bimbingan guru manapun. Dia telah mencapai wilayahnya saat ini terutama karena kerja keras pribadinya. Namun, sekarang, ia akhirnya akan mendapatkan guru yang kuat. Di perimeter luar dari pesta bunga Myriad, 1000 dan lebih banyak dewa masih menunggu untuk menerima token komando ketika penjaga dewa dunia dengan 6 tangan berjalan keluar.
Untuk mereka yang mendapatkan token perintah, pilih satu dan perbaiki, penjaga itu mengumumkan. Perbaiki token perintah dari orang yang kamu inginkan untuk menjadi gurumu. Sebanyak 8 ahli telah memperoleh token perintah, 5 di antaranya hanya memiliki satu token, sehingga mereka segera memperbaikinya. Sui Ying tidak ragu untuk mengambil token perintah berwarna darah dan memperbaikinya. Dia bahkan memeriksa ulang apakah pesan itu benar-benar dari Yang Mulia sebelum melanjutkan. 100 peringkat teratas akan mengikuti aku di dalam, penjaga Dewa Dunia dengan 6 tangan kemudian memesan. Sui Ying, mabuk tamu, Jiu Si, dan 100 lainnya berdiri sementara para ahli dewa lainnya menyaksikan dengan iri. Mereka mengerti bahwa 100 orang ini masing-masing akan bergabung dengan sekte kehidupan yang kuat. Orang-orang peringkat atas ini bahkan dapat menikmati Myriad Flower True Fruit. Banyak sosok bergegas masuk. Ketujuh Mei Yu hanya bisa melihat ini terjadi. Meskipun telah menerima token perintah, dia tidak mendapatkan tempat dalam jumlah besar, dia tidak akan mengambil bagian dalam Myriad Flower True Fruit. Ketujuh Mei Yu, seorang penjaga Dewa Dunia berjalan mendekatinya, tersenyum sepanjang waktu. Monarch Mother Whirlpool telah mengirim perintah untuk membawamu masuk. Ketujuh Mei Yu tertegun sejenak, tetapi dia kemudian buru-buru berdiri. Saat dia berjalan, penampilannya berubah. Itu hanya perubahan kecil, tapi dia berubah dari bentuk aslinya menjadi seorang wanita yang tidak terganggu, dingin dan cantik. Dia akan bertemu Monarch Mother Whirlpool segera, dan karena Monarch Mother Whirlpool diketahui hanya menerima murid perempuan, ketujuh Mei Yu khawatir bahwa dia mungkin tidak suka laki-laki. Jika dia tetap berpakaian silang sebagai seorang pria, gurunya mungkin akan marah padanya. Apakah dia perempuan? Ketujuh Mei Yu adalah seorang wanita? Sejumlah dewa yang datang dari prefektur Laut Tenang terkejut. Bahkan para dewa menemukan perilaku ini agak aneh. Kelompok dewa bergerak seperti yang diatur oleh penjaga Dewa Dunia. Kalian berlima akan diambil oleh Forefather Longbrows. Kalian berempat akan berada di bawah Forefather First Tyrant. Penjaga Dewa Dunia memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Dari 100 peringkat teratas, sebagian sudah menjadi murid dari eksistensi yang kuat, beberapa dari mereka adalah murid kehormatan, yang lain murid dalam. Namun, sebenarnya mereka semua sekarang akan dipromosikan menjadi murid batin. Adapun mereka yang tidak, setelah diskusi antara Kaisar Dewa Pertumpahan Darah dan bawahannya, mereka telah dibagi sehingga, selain Yang Mulia dan 3 leluhur, setiap keberadaan kuat lainnya akan memakan 3 hingga 5 murid. Kelompok Dewa Muda sekarang mulai memasuki lokasi pesta bunga Myriad. Memang, di mata panggung 4 Dewa Dunia dan keberadaan yang kuat, para ahli dewa ini memang sangat muda. Batch demi batch, mereka mulai bergerak. Murid menyapa guru. 5 pria dan wanita muda memasuki aula istana pesta bunga Myriad. Mereka telah diberitahu bahwa mereka akan menjadi murid seorang lelaki yang memiliki alis panjang, kepada siapa mereka bergerak dengan penuh hormat. Begitu mereka tiba di hadapannya, mereka berlutut dan bersujud. Masuk. Pria itu mengangguk. Ratusan besar yang secara resmi menerima guru mereka juga merupakan kebiasaan pesta bunga Myriad. Segera, batch 5 lainnya masuk. Grup ini termasuk Drungges, Jiu Si, dan 3 orang lainnya. Mereka pergi ke seorang pria dengan rambut emas dan alis, dan mereka semua bersujud di hadapannya. Murid menyapa guru. Gong Yu mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Begitu ritual berakhir, mereka segera pergi ke tempat duduk mereka. Batch setelah batch dimasukkan, batch demi batch Kowoto. Dongbo masih belum masuk. Jiu dia mulai melihat sekelilingnya setelah dia duduk, menguraikan tahap keempat Dewa Dunia dan keberadaan yang kuat, sebelum matanya tiba di sosok menjulang yang duduk tinggi di atas di depannya. Pandangan sekilas saja sudah cukup untuk membuatnya berdarah panas. Itulah Yang Mulia, Kaisar Dewa Pertumpahan Darah. Adapun orang-orang yang duduk di sebelahnya, mereka kemungkinan adalah penguasa Dark Abyss. Semakin banyak batch tiba dan secara resmi menerima guru mereka. Batch selalu berisi murid-murid dari guru yang sama. Di akhir, giliran Sui Ying akhirnya tiba. Dia adalah satu-satunya yang masuk tanpa anggota lain dalam grupnya. Saat Sui Ying masuk, ahli yang duduk di belakang Monarch Mother Whirlpool seperti pelayan ketujuh Mei Yu, memandang ke atas, seperti halnya Jiu Si.
Faktanya, semua 99 dewa lainnya dalam 100 teratas sedang melihat Sui Ying. Tahap 4 Dewa Dunia dan keberadaan yang kuat semuanya menatap lurus ke arah orang yang datang terakhir, beberapa dari mereka sedikit menggelengkan kepala, termasuk Forefather First Tyrant. Jelas, hatinya sakit karena gagal mendapatkan murid seperti itu. Pakar terakhir yang masuk, Sui Ying, berjalan ke tempat paling depan di aula istana, ke sosok berjubah merah yang duduk di posisi tertinggi. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.